Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota kecil dengan sumber daya alam terbatas yang hanya memiliki luas wilayah 99,33 km persegi yang terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Posisi kota Parepare berada di tengah-tengah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menjadikan Parepare sebagai kota lintas utara dan selatan, serta memiliki pelabuhan yang menjadi pintu keluar masuk perdagangan antar pulau, kota yang memiliki garis pantai 11,8 km. Namun sebagian besar adalah daerah perbukitan. Kondisi tersebut menjadikan Parepare sebagai kota yang berpotensi sebagai kota jasa dan niaga. Diperlukan pemimpin yang visioner dengan mengoptimalkan potensi yang ada, merubah kota dengan kemajuan yang luar biasa, kota yang menjadi buah bibir di seluruh pelosok Indonesia. Hal tersebut diwujudkan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH di awal kepemimpinan sebagai Wali Kota Parepare sejak dilantik pada tanggal 30 Oktober 2013 di periode pertama dan berlanjut di periode kedua yang dilantik pada tanggal 31 Oktober 2018 bersama Wakil Wali Kota Bapak Haji Pangerang Rahim. Memiliki tanggung jawab moral yang cukup besar sebagai putra daerah yang lahir dan besar di kota Parepare dan merupakan putra daerah pertama yang menjabat sebagai Wali Kota Parepare, yakni Wali Kota Parepare yang ke-17. Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH menjadikan Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, sebagai sumber inspirasi dalam membangun kota, yang juga merupakan putra daerah Parepare yang lahir dan menghabiskan masa kecilnya di kota Parepare. Lahirlah brand Kota Cinta, buah pemikiran Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH yang terinspirasi oleh kisah cinta dan ketulusan yang abadi dari Bapak Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, dengan Ibu Dr. Hasri Ainun Habibie. Sebelum dijabat oleh Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH sebagai Wali Kota Parepare pada tahun 2013, yang lalu Kota Parepare mendapatkan predikat disclaimer atau penolakan pemberian opini oleh auditor negara selama 2 tahun berturut-turut. Namun, dalam kurun waktu hanya 6 bulan, Wali Kota Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe berhasil membawa Parepare keluar dari predikat disclaimer dan mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 2 tahun berturut-turut, dan di tahun selanjutnya berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Dalam masa kepemimpinannya, Kota Parepare berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP sebanyak 5 kali. Sebagai wujud komitmen sinergitas dengan lembaga legislatif dalam masa kepemimpinan Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, APBD selalu ditetapkan tepat waktu. Hal ini merupakan pertama kalinya dan belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Saat baru menjabat sebagai wali kota, capaian pendapatan asli daerah PAD Parepare hanya mencapai 72 miliar rupiah. Pada tahun 2014, capaian PAD meningkat signifikan hingga mencapai 112 miliar. Selanjutnya, capaian PAD setiap tahunnya meningkat terus hingga tahun 2020, PAD telah mencapai 161 miliar rupiah. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi hanya di angka 6,33%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,65%. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam sehingga pertumbuhan menjadi minus 0,08%. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah dalam memulihkan ekonomi. Dalam hal inflasi, Kota Parepare pada tahun 2014 berada di angka cukup tinggi, yakni 9,38%.
Dan di tahun 2020 turun di angka yang sangat stabil pada 2,45%. Angka kemiskinan di tahun 2014 yang lalu berada di angka 5,88%. Pada tahun 2020 ini mampu turun menjadi 5,26%. Hal ini berarti program pengentasan kemiskinan di Kota Parepare telah berjalan dengan baik. Gini rasio juga menampilkan hal yang cukup menggembirakan. Meskipun suasana pandemi, Parepare tetap mampu berada di angka 0,350% dibandingkan tahun 2014 yang berada di angka 0,423%. Sementara untuk pendapatan per kapita masyarakat Kota Parepare pada tahun 2014 hanya di kisaran angka 32,39 juta, naik menjadi 49,8 juta pada tahun 2020. Indeks pembangunan manusia menunjukkan angka menggembirakan pada tahun 2014 hanya di angka 75,66%. Dan meningkat pada tahun 2020 ini berada di angka 77,62%. Pada sektor partisipasi angka kerja Parepare pada tahun 2014 hanya di kisaran 60,62% pada tahun 2020, meningkat menjadi 63,27%. Untuk angka pengangguran terbuka juga menampakkan penurunan dari tahun 2014 di angka 7,06%, pada tahun 2020 berada di angka 6,42%. APBD di Kota Parepare pada tahun 2014 di angka 620 miliar lebih, dan tahun 2020 meningkat menjadi 947 miliar lebih. Dalam hal angka kepuasan masyarakat, menunjukkan angka kepuasan masyarakat Kota Parepare yang sangat tinggi, yakni 94,25%. Angka ini sangat meningkat dibanding pada tahun 2014, hanya di angka 75,32%. Di bidang kesehatan menjadi fokus utama pemerintah Kota Parepare sejak tahun 2015. Pemerintah kota telah menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga Kota Parepare dengan hadirnya pelayanan call center 112 yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Badan Penanganan Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kebakaran dengan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat dengan menangani persoalan secara cepat dan mendapat perhatian khusus di hati masyarakat Kota Parepare. Pembangunan di bidang kesehatan tidak kalah fenomenalnya adalah pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Tipe B menjadi rumah sakit representatif dan rujukan untuk Utara dan Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan peralatan canggih serta layanan cuci darah terbaik di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan perusahaan internasional Gaikokai Medical Foundation Jepang yang memiliki 30 rumah sakit dan fasilitas cuci darah terbaik di Jepang. Selain itu, pemerintah Kota Parepare juga menghadirkan fasilitas medis yang terbaik dan canggih seperti fasilitas Magnetic Resonance Imaging (MRI), di mana pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Tidak hanya itu, kini fasilitas mamografi, yakni proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar X dosis rendah, dapat mendeteksi beberapa tipe tumor dan kista secara akurat. Selanjutnya, hadirnya alat digital radiografi yang merupakan perpaduan kecanggihan teknologi informatika komputer dengan imaging diagnostic radiografi. Fasilitas lainnya yaitu cath lab atau kateterisasi jantung dan angiografi adalah prosedur atau tindakan kardiologi diagnostik invasif. Alat yang dapat menghasilkan gambaran pembuluh darah secara detail. Kemudian alat endoskopi yang merupakan pemeriksaan rongga tubuh yang menggunakan serat optik dan teknologi video sehingga menampakkan keseluruhan tubuh dapat diinspeksi secara keseluruhan. Pada masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Sulawesi Selatan
yang dilengkapi dengan ruang isolasi dan ruang penambahan. Untuk pasien COVID-19, tersedia alat tes cepat molekuler TCM yang dapat mendeteksi virus COVID-19 secara cepat. Tersedia pula alat apheresis untuk donor darah plasma convalescent sebagai terapi untuk pasien COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 yang sulit diprediksi kapan berakhir, membuat Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, melakukan terobosan dengan menghadirkan Gedung COVID Center sebagai bentuk komitmen kuat pemerintahannya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Gedung COVID Center ini memiliki 4 lantai, dibangun terpisah dari gedung rumah sakit RSUD Andi Makassau agar penanganan pasien COVID-19 bisa terpusat dengan dilengkapi sistem HEPA filter yang dapat menjernihkan udara dari berbagai virus sehingga pasien tidak khawatir akan tertular virus. Yang saat ini proses pembangunan sementara berjalan, ide kehadiran gedung COVID Center ini berhasil mengantarkan Wali Kota Parepare Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH menjadi kepala daerah visioner di Indonesia dengan meraih penghargaan Best Overall di ajang Indonesia Visionary Leader 2021. Operasionalisasi Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi sebagai rumah sakit regional pertama di luar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadirkan atas dukungan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bentuk sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah kota melalui bantuan keuangan sangat dirasakan manfaatnya bagi daerah. Rumah sakit ini diharapkan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang berstandar internasional dengan mengusung konsep medical tourism. Kini Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi sudah dapat melayani pasien BPJS Kesehatan per tanggal 1 November 2021 setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit Regional Dr. Hasri Ainun Habibi pada tanggal 28 Oktober 2021. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Kota Parepare bertekad menjadikan kota ini sebagai mercusuar pendidikan di utara Sulawesi Selatan. Pembangunan Institut Teknologi B.J. Habibie atau ITBH telah menunjukkan progres yang menggembirakan. ITBH yang telah diperjuangkan sejak tahun 2013 lalu, kini telah memiliki rektor yang telah dilantik pada tanggal 5 Oktober 2021 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah kota menyiapkan gedung rektorat sementara yang memanfaatkan eks Gedung Pemuda dan merenovasi eks Gedung DPRD sebagai ruang perkuliahan awal. Museum B.J. Habibie juga hadir dan mengambil peran sebagai sarana media pembelajaran tentang nilai sejarah, budaya, fungsi pembinaan, dan pengembangan karakter bagi pemuda-pemudi Indonesia. Sekaligus sebagai ikon baru kebanggaan masyarakat Parepare. Ini tak lepas dari komitmen Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, untuk menjadikan Museum Habibie sebagai wahana pelestarian karakter bangsa melalui pemikiran tokoh B.J. Habibie. Selanjutnya, hal luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH di bidang pendidikan, yakni dengan melakukan kerjasama dengan Gaken Holding Japan, perusahaan internasional yang berpusat di Tokyo melalui program Gaken After School Program. Ini yang pertama kali diterapkan di dunia di luar Jepang, yang meliputi 2 mata pelajaran tambahan, yakni pendidikan matematika dan pendidikan karakter. Hal ini dilakukan untuk memajukan kualitas pendidikan dalam melahirkan Habibie baru. Seiring dengan hal tersebut, sektor pariwisata Parepare menjelma menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Sulawesi Selatan. Dengan berhasilnya memasukkan penyelenggaraan event festival Salo Karajai dalam Calendar of Event National Wonderful Indonesia pada tahun 2020. Ini adalah salah satu pencapaian Bapak Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, dalam mewujudkan konsep teori telapak kaki di Kota Parepare. Memasuki 8 tahun kepemimpinannya, Parepare di sektor pariwisata terus berbenah.
Berbagai sarana prasarana dengan konsep artistik tinggi yang menarik minat masyarakat luar daerah terus dibangun. Setelah sukses menghadirkan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, revitalisasi alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau, revitalisasi Pasar Senggol, pembangunan kawasan kuliner Pare-Pare Beach, revitalisasi kawasan Hastom, pembangunan Balai Ainun, pembangunan Taman Syariah, pembangunan jembatan layang akses jalan menuju Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie dengan kawasan Tonrangeng Riverside, pembangunan Kebun Raya Jompie, pembangunan Taman Kereta Kencana, Tugu Jambu Mente, Tugu Balai Kota, Panggung Kesenian Salo Karajae, Boatworld Salo Karajae, objek wisata Embung Manilaleng, dan yang terkini hadirnya Masjid Terapung B.J. Habibie yang saat ini tengah dalam proses pengerjaan pembangunan. Kehadiran Masjid Terapung B.J. Habibie akan menjadi masjid terapung termegah di Sulawesi Selatan, sehingga menguatkan identitas Kota Pare-Pare sebagai kota ulama kota santri. Demikian halnya dengan pembangunan Anjungan Cempaspe yang juga dalam proses pembangunan yang terletak di Kecamatan Soreang sebagai salah satu kawasan wisata prospektif yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang terbuka hijau, fasilitas fitness outdoor, area food car, serta dermaga untuk nelayan. Kehadiran Anjungan Cempaspe ini menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Soreang, sekaligus penunjang sektor pariwisata sebagai pilar ketiga dalam mewujudkan Kota Pare-Pare sebagai kota industri tanpa cerobang asap. Berbagai objek wisata tersebut dihadirkan dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Pare-Pare. Tidak hanya sektor kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan yang merupakan sektor utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Pare-Pare 2018-2023. Tetapi juga sektor-sektor lain seperti ekonomi dengan merevitalisasi Pasar Sumbang Minangai yang telah berhasil meraih penghargaan sebagai Pasar Rakyat Berstandar Nasional Indonesia (SNI) dan juara 1 tingkat nasional sebagai Pasar Pangan Aman, dan pembangunan sektor ekonomi lainnya. Di sektor infrastruktur dasar perkotaan untuk mewujudkan kota yang nyaman sebagai kota pusat pelayanan, pemerintah kota melakukan penambahan ruas jalan yang ada. Salah satunya pelebaran Jalan Jenderal Sudirman. Pemerintah kota juga melakukan program peduli lorong dan peduli lingkungan yang telah dilakukan sejak periode pertama dan berlanjut pada periode kedua. Demikian halnya ketersediaan air bersih. Pemerintah Kota Pare-Pare membangun pengolahan air bersih sistem aerasi yang dikelola oleh PDAM Kota Pare-Pare. Pemerintah Kota Pare-Pare juga telah membangun zona baru pembangunan TPA Alopoe di atas lahan seluas 0,8 hektar dengan sistem pengoperasian pengolahan sampah yang dilakukan dengan sistem kontrol landfill. Selanjutnya di sektor infrastruktur lainnya, yaitu renovasi Stadion Gelora B.J. Habibie yang dipersiapkan sebagai home base PSM Makassar pada Liga 1 mendatang, yang diyakini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sementara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak diwujudkan dengan pembangunan rumah layak huni, program bedah rumah, dan rumah impian sebagai implementasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sektor keagamaan, sejumlah kebijakan lahir di antaranya peduli pesantren, mengumrohkan imam masjid, guru mengaji, safari zikir dari masjid ke masjid tiap minggunya, suatu program religius pemerintah kota dalam berinteraksi dengan masyarakat. Totalitas pengabdian dengan dedikasi hebat di usia 8 tahun kepemimpinannya mampu mengantarkan Kota Pare-Pare sebagai kota yang berkemajuan, berintegritas, dan prestisius. Telah meraih 204 penghargaan
yang diraih oleh pemerintah Kota Parepare, mulai penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, corporate media nasional, hingga penghargaan paling bergengsi oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan didukung oleh manajemen pemerintahan yang efisien dan kepemimpinan yang kuat, akselerasi laju pembangunan pada semua sektor terus ditingkatkan. Apa yang telah ditetapkan dalam visi misi pemerintahan dan pembangunan dan selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah telah on the right track. Kota Parepare akan terus berkembang menjadi kota metropolis yang besar yang menyampaikan banyak peluang investasi dengan ketersediaan fasilitas oleh pemerintah Kota Parepare. Juga atas dukungan masyarakat Kota Parepare siap menjadi kota yang mandiri. Wajah Kota Parepare saat ini merupakan wujud dari komitmen Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH bersama dengan Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim untuk mewujudkan pelayanan publik terbaik di Indonesia dengan visi kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri, dan berkarakter. Teruslah berbuat untuk kemajuan Kota Parepare sebagai wajah terdepan di Sulawesi Selatan. Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. B.J. Habibie.